Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend teman-teman semua. Beberapa hari menuju Lebaran dan di bulan Mei ini adalah bulannya pendidikan. Jadi kalau kemarin saya nggak sempat sharing terkait dengan apapun tentang pendidikan di Hari Pendidikan Nasional, minimal di hari-hari ke depan ini, hari ini saya bisa sharing tentang pentingnya pendidikan. Ya, dalam artian dari sini saya ambil dari perspektif agama Islam, terutama apa yang dikatakan Al-Quran dan hadis tentang pentingnya pendidikan. Ya, nah, teman-teman semua kalau ditanya gitu ya, sampai kapan sih sebenarnya kita harus belajar, harus, melakukan proses pembelajaran. Nah, lalu saya bilang ada proses formal dan informal. Ya formal ya SD, SMP, SMA, S1 sampai S3, profesor dan segala macam. Tapi itu kan hanya titel formal yang dimana berkaitan dengan hal-hal yang struktural dan administratif prosedural begitu ya. Tapi sesungguhnya proses pembelajaran adalah sampai kita kembali lagi, sampai tidak ada lagi di dunia ini. Pembelajaran yang sesungguhnya adalah ketika merasa ada di titik nol, merasa kurang, ketika kita merasa haus untuk terus bisa bertumbuh dan berkembang. Menuntut ilmu bukan hanya dari lembaga formal, tapi siapapun bisa menjadi guru, dimanapun itu adalah sekolah dan institusi tempat kita belajar. Nah, tentunya sense of learning yang kayak gini harus kita jaga, yang teman-teman jaga semua. Kenapa? Karena kita sudah diberikan pesan dalam Al-Quran, ya dalam beberapa hadis, kalau kita manusia itu harus benar-benar terus menuntut ilmu dan belajar. Yang pertama dikatakan oleh surat Al-Mujadalah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi kalau kata ayat ini mengingatkan kita bahwa ketika kita ingin hidup kita lebih baik, maka kita harus memampukan diri kita untuk terus bisa belajar. Karena orang-orang yang belajar adalah orang-orang yang bisa memerdekakan pola pikirnya sehingga dia bisa punya potensi nasib yang lebih baik lagi. Dan dari surat Al-Syad ayat 29, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang punya pikiran. Jadi Islam mengajarkan kita bahwa orang-orang yang berpendidikan adalah orang-orang yang berpikir, dan orang-orang yang berpikir adalah orang-orang yang terus sadar bahwa memang tidak ada habisnya untuk melakukan proses pembelajaran di dunia ini. Dan sebaik-baiknya sumber pembelajaran, sebaik-baiknya sumber petunjuk adalah ada di Al-Quran itu sendiri. Nah, lalu dilanjutkan oleh surat Taha ayat 11, dan katakanlah ya Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Jadi dalam artian di sini teman-teman semua kita sudah dimudahkan dengan berbagai macam akses teknologi, platform digital, apalagi sekarang banyak yang gratis juga untuk kita terus mengupdate diri ya, investasi leher ke atas, memampukan diri kita untuk punya pola pikir yang kritis, ya kreatif hingga akhirnya kita bisa create karya-karya yang sifatnya itu inovatif begitu. Nah, dilanjutkan lagi oleh surat At-Taubah ayat 122, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka dapat menjaga diri. Jadi orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan dan memampukan dirinya untuk terus bertumbuh dan berkembang adalah orang-orang yang bisa menjaga dirinya. Menjaga dirinya dari mana? Dari berbagai macam hal. Menjaga dirinya dari keterpurukan, menjaga dirinya dari kemiskinan, menjaga dirinya dari kebodohan, menjaga dirinya dari fitnah dan segala macam. Karena orang-orang yang berpikir adalah orang-orang yang juga punya solusi. Ya, jadi di sini ketika kita punya ilmu, memampukan diri kita untuk terus belajar, kita sebenarnya sedang menjaga diri kita dari hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi dengan diri kita. Ya, yang selanjutnya adalah diingatkan juga oleh surat Al-Luqman ayat 14, dapat diungkapkan pula makna tujuan manusia yang terangkum dalam kalimat ilayal masyir, yaitu kembali kepada kebenaran hakiki di mana sumber kebenaran itu adalah Allah semata-mata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah penyerahan diri total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, teman-teman lakukan sekarang, kita bermuaranya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya hablum minallah dan hablum minannas. Apa yang menjadi ikhtiar teman-teman saat ini di pekerjaan, karir, karya itu adalah bagian dari ibadah yang muaranya sama. Ya, diingatkan di sini tadi oleh surat Al-Luqman begitu ya. Dan proses penyerahan itu adalah sadar betul bahwa kita adalah manusia berpikir yang tidak harusnya merasa cukup jumawa dengan ilmu yang dimiliki. Justru kalau yang saya lihat,
orang yang ilmunya semakin banyak, dia biasanya akan semakin diam, diam dalam artian tidak terlalu mencari banyak, perhatian ya, atau tidak mencari, sensasi dan segala macam, tapi dia lebih, working in silence, and then impact-nya itu juga besar begitu. Nah, lalu dari beberapa hadis di sini juga saya sudah ambil dari, hadis Ahmad ya, "Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu." Jadi, eee, ayat ini juga menyemangati kita bahwa kita nggak boleh berhenti belajar. Iqra, 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 baca, 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 lihat, 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 lakukan, 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 dan lakukan. Itulah hashtag berproses menjadi lebih baik, hashtag belajar sambil belajar yang menjadi pegangan hidup saya dan tentunya bisa menjadi, semangat juga buat teman-teman ya. Di sini juga menarik kalau misalkan ketika kita merasa tidak punya materi untuk diwariskan, kita bisa mewariskan ilmu. Dikatakan oleh, hadis Abu Dawud dan, At-Tirmizi, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu, maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil sebagian yang banyak. Jadi teman-teman bersyukurlah kalau teman-teman saat ini punya potensi untuk menjadi seorang guru, seorang pendidik, seorang pengajar, dosen, bahwa ini adalah profesi dunia akhirat yang mana ilmunya, amal jariahnya panjang, ya, kebermanfaatan juga panjang. Ilmu sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang diteruskan dan ilmu yang bisa membuat orang untuk berbuat baik dan menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya dari, hadis At-Tabrani, belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Dalam artian adalah ketika kita punya guru, punya mentor, punya junjungan gitu ya, punya guru lah, ustadz, itu ketika kita merasa sudah lebih baik dari guru kita, kita nggak boleh sok pintar, kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh belagu, apalagi meniadakan jasa-jasa orang-orang yang telah membimbing kita. Ya, jadi kalau mentor saya ngajarin bahwa orang-orang yang pantas mendapat hormatmu selain orang tua adalah orang-orang yang berjasa terhadap pendidikanmu. Nah, ini penting sekali dan ini diingatkan oleh hadis ini. Terakhir dari saya, dari At-Tabrani juga, tidak pantas bagi orang yang bodoh mendiamkan kebodohannya dan tidak pantas pula orang berilmu mendiamkan ilmunya. Ini punchline-nya bahwa teman-teman semua yang sudah mendapatkan pendidikan yang baik ya, teman-teman yang terdidik sudah ada tanggung jawabnya satu paket untuk mendidik orang yang ada di sekitar teman-teman juga. Jadi mari di momen Hari Pendidikan Nasional dalam bulan Mei 2021 ini, teman-teman semua bisa memaksimalkan perannya lebih jauh untuk bisa mencerdaskan orang-orang yang ada di sekitarnya. Apapun itu, bos, karyawan, ya, pendidik, orang tua, ketua RT, ketua RW, apapun itu maksimalkan peran untuk bisa eh, mencerdaskan orang-orang yang ada di sekitarnya, membuat orang-orang yang ada di sekitarnya itu lebih baik lagi. Jadi itu dari saya, apa yang salah datangnya dari saya dan apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas kekhilafan kata. Niatnya baik berbagi ini, semoga teman-teman dilancarkan puasanya dan kita kembali terus untuk mengingatkan diri bahwa sesungguhnya kita adalah manusia yang paling lemah di dunia ini. Tetap belajar, tetap baik, sambil belajar dan terus berproses lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.